kita memang merasa senang ketika kita tahu bahwa Anies Caimin itu bisa menjadi imam yang baik dalam sholat berjamaah, bisa menjadi khatib Jumat, bisa menjadi khatib Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Sahabat BN, kemana kita mencari pemimpin yang seperti itu di era dunia yang sekarang ini benar-benar dalam pancaroba. Coba ya. Nah, ini lulus. Mantap. Baru sebagai santri lulus. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dulu tidurnya di lantai. Oh, Sahur fungsinya untuk selimutan, kan menanti nyamuk itu. Nah, yang ketiga, sahur fungsinya untuk nyelepet. Contohnya nih. Nyelepet. Nyelepet nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda mengawali pertemuan kita ini tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, pasangan calon presiden dan wakil presiden Amin Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar tampak makin hari semakin menjadi harapan bagi seluruh bangsa ini. Harapan akan adanya perubahan ke depan bagi nasib bangsa ini kepada yang lebih baik dari berbagai sisi. Sisi ekonomi, rakyat sekarang ini sangat menginginkan adanya perubahan ekonomi kepada yang lebih baik dari hasil Pilpres 2024 mendatang. Tidak tertahankan lagi oleh rakyat saat ini beratnya himpitan tekanan ekonomi di negara kita. Di tengah-tengah harga kebutuhan pokok yang sepertinya tidak terkendali, tidak stabil, pekerjaan susah didapatkan, PHK semakin hari semakin tampak tidak bisa dibendung. Di mana-mana pekerja terpekik karena mereka di PHK. Di mana-mana pekerja menjerit karena ada pengurangan tenaga kerja di tempat mereka bekerja. Sahabat BN, di sisi lain lagi masih di bidang ekonomi, impor yang sepertinya sulit dibendung membuat para petani kita khususnya menjerit di tengah-tengah harga beras yang melambung. Bukannya memberikan angin segar kepada para petani. Petani juga terus menjerit karena impor beras selalu menghadang. Karena itu rakyat sangat mengharapkan adanya perubahan seperti yang selalu disuarakan oleh Anies Baswedan semenjak dia mengawali perjuangannya maju sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia dulunya sampai sekarang
telah menjadi calon presiden setelah Anies dan Caimin bisa mendaftarkan diri ke KPU di tengah-tengah badai pesimis, badai ketidakmungkinan selalu bersorak-sorai kepada Anies dari orang-orang yang tidak menyukainya untuk maju sebagai calon presiden dan Caimin sebagai calon wakil presiden. Mohon maaf, kami mengecewakan mereka-mereka yang pesimis dan menduga kami tidak bisa mendaftar. Mereka yang mengatakan bahwa kapal ini tidak akan berlayar. Allahu Akbar. Mereka yang menggaungkan pesimisme bahwa ini tidak akan berangkat. Allahu Akbar. Mereka yang mengatakan bahwa ini akan kandas. Kepada mereka kami sampaikan mohon maaf, kami telah mengecewakan. Itu di sisi ekonomi, sahabat. Di sisi hukum apalagi. Dan yang membuat rakyat sekarang ini bagaikan mendapatkan apa yang dinamakan dengan harapan baru dari pasangan Amin ini. Dua-duanya mereka ini memang tokoh yang taat kepada agamanya. Kita tahu dua-duanya beragama Islam dan mereka taat kepada agamanya. Anies Baswedan yang dikenal semenjak kecil tadi dipupuk oleh orang tuanya untuk taat kepada agamanya. Sehingga sampai saat ini Anies Baswedan tampak dalam kehidupan kesehariannya bahwa dia itu orang yang tawadu, orang yang selalu istiqamah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Anies kalau kita perhatikan bisa membaca Al-Quran dengan baik, punya pengetahuan tentang agama Islam yang dalam, taat beribadah, punya perilaku sopan santun yang benar-benar menggambarkan bahwa dia adalah orang yang taat beribadah. Tutur katanya baik, menyejukkan. Dan dia punya komitmen yang tinggi terhadap perjuangannya bagi kesejahteraan rakyat yang telah dia buktikan selama dia memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur 5 tahun khususnya. Rakyat telah melihat betapa Anies Baswedan memang selama menjadi gubernur tidak mencari kaya, tetapi mencari peluang berjuang untuk kesejahteraan rakyat DKI Jakarta. Hasilnya tampak. Rakyat DKI Jakarta bisa dengan dana APBD ketika Anies menjadi gubernur DKI Jakarta gratis naik angkot yang kemarin. Bagi rakyat kecil ini sangat besar artinya. Adanya subsidi air dari dana APBD sehingga rakyat membayar air bersih merasa sangat ringan sekali. Adanya hal-hal lain yang meringankan beban rakyat di DKI Jakarta. Di samping itu, dia bagaikan penyejuk bagi rakyat dari segi kerukunan umat beragama selama dia memimpin DKI Jakarta. Umat Islam merasa diperhatikan. Umat Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lain-lainnya
merasa setara mereka itu sesama umat beragama. Tidak ada yang dianaktirikan oleh Anies Baswedan. Ini yang membuat umat beragama di Jakarta merasa terpaut hatinya kepada Anies. Ini tak lain karena Anies memang kita lihat orang yang dekat dengan agama. Islam bagi Anies Baswedan adalah rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi seluruh alam, tidak saja bagi agama Islam, tetapi bagi agama-agama lain. Ketika dia mimpin rakyatnya yang beraneka ragam agama, budaya, dan berbagai hal lainnya. Menyebut kita tentang Caimin, tentu kita tidak perlu lagi bercerita panjang tentang Muhaimin Iskandar ini. Dia orang santri. Kita melihat video pendek tentang bagaimana Caimin memakai sarung sebagai seorang mantan santri. Sehingga memang tidak dibuat-buat. Caimin itu di kalangan santri bukan natural, bukan naturalis, bukan barang impor, tapi memang dia orang santri, anak santri, keturunan santri. Dia cicit dari pendiri NU Nahdlatul Ulama. 3 fungsi sarung ala Amin. Sarung itu dipakai buat apa aja, Gus? Oh, luar biasa kalau sarung di zaman kita pesantren ya. Paling tidak sarung itu ada 3 fungsi. Yang pertama untuk sarungan. Ini caranya. Sarungan. Sarungan itu. Cara pakai sarung yang betul gimana? Sama sarungan. Biasanya kepiawaian seorang santri dilihat dari kemampuannya bersarung. Nah, semakin dia bagus, rapi, dan semakin kuat, karena biasanya harus kuat supaya tidak mudah lorot. Ini coba ya. Nah, ini lulus. Mantap. Baru sebagai santri lulus. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dulu tidurnya di lantai. Oh, Sarung fungsinya untuk selimutan, kan menanti nyamuk itu. Nah, yang ketiga, sarung fungsinya untuk nyelepet nih, contohnya nih. Nyelepet. Nyelepet nih. Ya. Lumayan pedes. Salah. Di sarung gak bahaya tak? Sahabat BN, kalau demikian, memang sudah saatnya kita memilih pemimpin kita yang dekat dengan agama, yang takut dia melakukan hal-hal yang berlawanan dengan agama, yang berlawanan dengan moral. Orang yang taat beragama dia akan takut berbohong, karena berbohong itu dosa. Orang yang taat beragama dia akan takut menipu, berkamuflase, lain di mulut, lain di hati. Dia takut karena dia percaya bahwa Allah itu tahu detak jantung hambanya. Sehingga kalau ada hambanya, apakah dia seorang presiden, apakah dia seorang menteri, apakah dia seorang gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, RT dan RW. Kalau ada yang lain mulutnya dengan hatinya kepada rakyatnya, itu Allah pasti tahu. Orang yang dekat dengan agama, dia akan takut melakukan hal itu. Kita sahabat BN sudah tidak tertahankan lagi dengan fenomena yang terjadi sekarang ini. Karena itu kita berharap keberadaan, kemunculan, kehadiran Anies Caimin ini sungguh diharapkan nanti akan bisa kita memiliki pemimpin yang satu kata dengan perbuatannya.
Kita memiliki pemimpin yang takut dengan Tuhannya. Kita memiliki pemimpin nanti yang takut dengan nama baiknya akan tercoreng. Kita akan memiliki pemimpin nanti yang takut dia kalau nanti telah tidak lagi memimpin, dia akan dipergunjingkan orang karena tingkah pola perangainya ketika memimpin benar-benar menjijikkan. Sahabat BN, kita memang merasa senang ketika kita tahu bahwa Anies Caimin itu bisa menjadi imam yang baik dalam sholat berjamaah, bisa menjadi khatib Jumat, bisa menjadi khatib hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Sahabat BN, kemana kita mencari pemimpin yang seperti itu di era dunia yang sekarang ini benar-benar dalam pancaroba? Sahabat BN, apapun alasannya, kalau politik tidak dikendalikan oleh agama, dia akan menjadi brutal. Kalau politisi tidak dekat dengan agama, dia akan menjadi orang yang sangat menakutkan bagi yang dipimpinnya. Sahabat BN, sudah saatnya kita mempunyai pemimpin yang taat kepada agamanya, yakni Anies Caimin. Sudah saatnya. Karena itu, wahai tokoh-tokoh agama, wahai tokoh-tokoh masyarakat, marilah kita bersama-sama membawa jemaah kita, membawa pengikut kita, membawa masyarakat kita untuk memilih Anies Caimin pada Pilpres 2024 yang akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 nanti. Dan kita niatkan apa yang kita lakukan itu sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Kita niatkan sebagai ibadah. Jangan kita niatkan sebagai yang lain-lain. Jangan kita mengajak masyarakat kita, mengajak jamaah kita, mengajak pengikut kita memilih Anies Caimin untuk mendapat jabatan, jangan. Untuk mendapatkan fasilitas, jangan. Tetapi mari kita niatkan untuk ibadah. Untuk ibadah bagi kita. Karena kondisi negara kita sangat memerlukan tokoh yang jujur, tokoh yang ikhlas, tokoh yang satu kata dengan perbuatannya. Memerlukan itu bangsa kita ini sekarang. Karena itu, sahabat BM, mari kita berjuang bersama. Mari kita yakinkan rakyat bahwa bangsa dan negara ini sedang memerlukan tokoh yang jujur, tokoh yang ikhlas dalam memimpin, tokoh yang benar-benar mencintai rakyatnya dari mulut sampai ke hati. Dan tokoh itu hanya akan ada pada orang yang taat beragama, yang takut kepada Tuhannya. Sekali lagi, mari kita berjuang untuk mendapatkan pemimpin yang dekat dengan agama, yang bisa menjadi rahmatan lil alamin, menjadi pembawa rahmat bagi seluruh alam, khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali apapun agamanya,
tanpa kecuali dimanapun dia berada, tanpa kecuali dari etnis manapun dia. Demikian. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.